Sama-sama, Pak. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Pagi. Bisa kedengaran suara saya? Jelas, Pak Roni. Jelas. Ya. Makasih. Oke, untuk waktu. Nah, Bapak Ibu sudah diperkenalkan tadi. Pak Ben ini kolega saya, luar biasa Pak Ben. Oke, nanti kita akan semakin mengenal satu sama lain. Baiklah Bapak Ibu, saya akan sharing screen untuk materi karena waktu kita tidak terlalu banyak, 40-50 menit. Jadi mari kita mulai saja. Saya akan sharing screen. Ini perlu diterapkan dalam direksi. Oke, bisa diaktifkan supaya saya bisa share screen? Sudah, Bapak. Sudah ya, oke, makasih. Bapak Ibu bisa melihat screen yang saya share? Bisa, Pak Roni. Oke, baiklah. Ya. Jadi materi kita pagi ini adalah peran key risk indicator dalam perencanaan strategi dan perencanaan operasional tentu. Nah, apa key risk indicator ini dan bagaimana peran dari risk indikator di dalam perencanaan, ini pembahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas nanti bisa menjadi masukan bagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, mungkin saya mulai pembahasan saya tentang apa manfaat manajemen risiko. Untuk apa manajemen risiko? Karena sering kita dengar orang bertanya, manajemen risiko ini sebenarnya untuk apa sih? Sepertinya hanya nambah-nambah kerjaan saja, nambah-nambah biaya. Apa sih manfaatnya manajemen risiko ini? Bahkan yang sangat menyedihkan, saya dengar ada perusahaan yang tadinya menerapkan manajemen risiko sampai jadi dia pimpinan manajemen risiko itu ada di level vice president. Lama-lama diturunkan, lama-lama terakhir sudah nggak ada. Hanya ada satu staf saja yang bekerja manajemen risiko sekedar untuk membuat laporan-laporan kepada regulator. Jadi kesannya seperti nggak ada manfaat manajemen risiko. Nah, mungkin pertama itu dulu, lalu kita lihat hubungannya nanti dengan key risk indicator. Oke. Nah, saya dapat ada beberapa manfaat di sini, ada 10 reason risk management matter for all employee. Ini Bapak Ibu bisa search di internet ada. Ini ada beberapa di sini. Cukup banyak. Ada sekitar 10 manfaat daripada manajemen risiko. Everyone has to manage risk. Karena risiko itu ada di kehidupan kita. Dimanapun kita berada, risiko itu melekat. Begitupun organisasi. Organisasi itu risiko selalu menempel dalam organisasi. Jadi apa manfaatnya manajemen risiko? Ya, karena kita harus manage risiko itu. Kenapa harus di-manage? Karena dia ada. Dimanapun kita berada, risiko ada. Perusahaan dimanapun berdiri, ya risiko selalu melekat di dalam organisasi, dalam perusahaan itu risiko selalu ada. Itu sebabnya risiko perlu di-manage. Lalu katakan make job safer, membuat pekerjaan itu lebih aman, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihat apa saja manfaat-manfaat dari manajemen risiko ini. Tetapi ada yang mengatakan, loh, kok seperti kita nggak rasa, manfaatnya seperti nggak terasa ya. Oke, jadi saya mau sampaikan bahwa inti daripada manajemen risiko supaya manfaat itu bisa terasakan, 10 manfaat ini bisa terasakan, intinya adalah bahwa manajemen risiko itu memberikan proteksi. Jadi manajemen risiko itu harusnya dapat memberikan proteksi kepada organisasi dari segala bentuk loss dan damage. Karena kalau risiko terjadi, sasaran tidak akan pernah tercapai. Jadi kalau ditanya apa inti daripada manajemen risiko? Manajemen risiko adalah untuk memberikan proteksi. Organisasi ini harus diproteksi dari semua jenis risiko. Kenapa harus diproteksi? Karena risiko itu tidak ada organisasi yang luput dari risiko. Risiko itu melekat. Melekat kepada manusia, kepada organisasi, dia ada di situ. Itu sebabnya organisasi itu perlu diproteksi. Orang itu perlu, itulah inti dari manajemen risiko. Jadi kalau kita tanya untuk apa manajemen risiko? Untuk memberikan proteksi.
kepada organisasi dari semua bentuk loss dan damage yang nanti ujung-ujungnya akan membuat sasaran tidak akan tercapai. Dan kalau organisasi itu well protected, terlindung dengan baik, maka value perusahaan itu otomatis mudah dicapai. Semua 10 hal yang tadi saya utarakan itu akan bisa tercapai dengan baik jika organisasi itu well protected. Oke, saya sedikit melihat bagaimana cara organisasi memproteksi dirinya. Mungkin kita lihat sedikit sejarah supaya kita bisa punya gambaran perkembangan dari manajemen risiko ini. Mungkin saya pernah presentasikan hal ini, tapi paling tidak sedikit bagi mereka mungkin yang belum melihat. Bagaimana organisasi memproteksi. Pertama adalah apa yang diproteksi. Itu pertanyaan pertama. Lalu kedua, bagaimana cara memproteksi. Mari kita lihat perkembangannya. Jadi dari awal bahwa ini menurut literatur, kalau Bapak Ibu membaca literatur, zaman dulu sekali, pada saat perdagangan itu masih menggunakan kuda, perahu, onta, membawa barang dagangan itu, yang harus diproteksi itu adalah barang dagangan. Karena di tengah jalan itu bisa ada penyamun, ada perampok. Jadi fokus mereka itu adalah memproteksi barang dagangannya ini. Caranya bagaimana? Menyewa pengawal. Jadi awal daripada manajemen risiko itu adalah menggunakan pengawal. Sampai sekarang pun tetap menggunakan pengawal. Artinya bukan berarti sudah hilang cara ini, tetap ada. Lalu berkembang zaman, ternyata bukan cuma barang dagangan yang harus diproteksi, tapi semua aset organisasi itu harus diproteksi. Bagaimana caranya? Maka muncullah asuransi. Jadi asuransi adalah cara untuk memberikan proteksi kepada aset. Dan itu adalah alat manajemen risiko. Salah satu alat yang digunakan dalam manajemen risiko untuk memproteksi aset. Tapi ternyata tidak semua hal itu bisa diasuransikan. Ada hal-hal yang tidak bisa. Contohnya misalnya nilai transaksi. Itu nggak bisa diproteksi, tidak bisa diproteksi dengan asuransi. Maka muncullah teknik lain, yaitu dengan hedging. Hedging ini adalah untuk memproteksi perubahan misalnya perubahan nilai tukar, perubahan interest rate. Nah, cara untuk memproteksi risiko-risiko ini adalah dengan hedging. Nah, muncullah pengetahuan tentang hedging. Ada beberapa cara hedging kita bisa pelajari. Ternyata, hedging itu nggak cukup. Menggunakan pengawal, menggunakan asuransi, menggunakan hedging itu tidak cukup untuk memproteksi organisasi. Maka muncullah perkembangan selanjutnya bahwa yang kita harus proteksi itu adalah activity. Aktiviti dari organisasi. Misalnya aktivitas memberikan kredit. Maka muncullah istilah risiko kredit. Aktivitas untuk menjaga investasi, muncullah risiko investasi. Kemudian ternyata bukan cuma aktivitas yang harus kita proteksi. Jadi ada risiko hukum. Oke, mari kita memproteksi risiko-risiko hukum ini. Maka muncullah manajemen risiko hukum. Jadi manajemen risiko akhirnya fokusnya itu pada aktivitas. Aktivitasnya apa? Mari kita proteksi aktivitas itu. Oke. Lalu berkembang ternyata bukan cuma aktivitas, tapi kalau itu bank, institusi-institusi keuangan, nasabah pun harus diproteksi. Maka regulator itu membuat aturan. Misalnya Basel mengeluarkan aturannya, OJK mengeluarkan aturan, Central Bank di setiap negara juga punya aturan-aturan. CAR harus berapa, debt ratio harus berapa. Aturan-aturan yang diberikan ini adalah alat cara untuk memproteksi. Jadi khususnya di bank itu manajemen risiko sudah ada sejak lama. Jadi kalau kita mau lihat manajemen risiko di bank itu sudah ada manajemen risiko. Puluhan tahun sudah ada manajemen risiko. Dan yang mereka proteksi itu adalah investasi bank. Investasi bank. Pastikan bahwa investasi bank, pemberian kredit,
investasi di tempat-tempat lain itu well protected. Lalu pemerintah katakan, enggak, jangan cuma investasi aja yang diproteksi, nasabah pun harus diproteksi. Maka keluarlah aturan-aturan dan teknik yang mereka gunakan itu ada prosedur. Misalnya dalam memberikan kredit itu ada prosedurnya. Dalam melakukan investasi itu ada aturan dan prosedur. Jadi bagaimana cara memanage risiko? Gunakan prosedur yang bagus. Gunakan aturan. Ikuti, maka ada istilah compliance risk management. Bagaimana kita mengikuti aturan. Nah, ini cara yang mereka yang dilakukan untuk memproteksi aktiviti dari suatu organisasi, dan kalau itu bank, nasabah. Tetapi seperti pernah saya jelaskan juga bahwa di akhir tahun 90-an ada suatu bank yang bangkrut ya. Kita tahu semua itu Bearing Bank. Bearing Bank dari Inggris, bank swasta yang sudah cukup tua, manajemen risikonya sangat bagus. Tapi tiba-tiba bangkrut. Itu di akhir tahun 90. Orang bertanya semua, kok bisa bangkrut ya bank ini? Padahal bank ini well protected. Manajemen risikonya sangat bagus. Bank ini sudah sangat tua, berdiri, sudah sangat berpengalaman. Kenapa bisa bangkrut? Setelah Bearing Bank bangkrut, ada beberapa perusahaan yang ikut juga mengalami kerugian yang cukup besar. Dan ada satu perusahaan yang akhirnya juga bangkrut, yaitu Enron. Kita dengar berita tentang Enron di awal tahun 2000. Maka para pebisnis mengambil kesimpulan bahwa manajemen risiko yang ada saat itu belum cukup untuk memproteksi suatu perusahaan, suatu organisasi. Bahwa berarti kalau kita proteksi hanya aktivitasnya saja, itu belum cukup. Kalau kita proteksi customer-nya, nasabahnya, itu belum cukup. Ternyata itu tidak bisa melindungi perusahaan dari kebangkrutan. Dan menyusul lagi beberapa perusahaan yang mengalami kerugian yang cukup besar, tapi ada yang tidak sampai bangkrut. Tapi ada yang sampai bangkrut, seperti Enron. Itu ikut bangkrut. Maka di awal tahun 2000, pada tahun 2004 muncullah konsep. Tahun 2004 muncullah konsep yang diberikan oleh COSO, ya, framework, suatu kerangka manajemen risiko. Dari COSO pada tahun 2004. Lalu 2007 muncul lagi ya, dari ISO 31000. Nah, baik COSO maupun ISO 31000 ini memiliki kemiripan. Jadi menurut mereka, menurut COSO dan juga menurut ISO 31000, yang kita harus proteksi itu adalah unit kerja di dalam perusahaan. Jadi bukan cuma aktivitas, sebab aktivitas itu adalah bagian dari unit kerja tersebut. Jadi yang harus diproteksi adalah unit kerja di dalam organisasi. Tidak boleh ada suatu area di dalam organisasi yang luput dari proteksi ini. Harus semua well protected. Jadi menurut COSO tahun 2004 ya, COSO ini berdiri 2004, 2007 ISO 31000 dengan konsep manajemen risiko mereka. Jadi yang harus diproteksi itu adalah unit kerja dalam organisasi. Bukan cuma aktiviti. Risiko kredit, ada manajemen risiko kredit. Risiko hukum, ada manajemen. Itu tidak cukup. Itu perlu, tapi bukan berarti itu sudah lengkap. Yang harus diproteksi itu adalah unit kerja. Caranya bagaimana? Nah, menurut ISO 31000 dan juga COSO, caranya adalah kita cegah, prevention. Kita cegah jangan sampai peristiwa itu terjadi. Lalu cara kedua, mitigasi. Kalaupun sampai dia terjadi, ruginya kalau perlu jangan kita yang tanggung, biar pihak lain yang menanggung. Atau kalaupun kita tanggung, itu kecil dampaknya. Nah, itu yang dimaksud dengan mitigasi. Jadi sedikit ada perbedaan antara prevention dan mitigation. Lalu COSO tahun 2010 keluar dengan konsepnya bahwa harus ada contingency plan. Nah, di sini peran dari key risk indicator, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, khusus untuk contingency plan ini ISO tidak memberikan, tapi yang berikan ini adalah COSO. Nah, COSO yang berikan. Nah, ini cara untuk memproteksi. Menariknya apa? Menariknya bahwa
konsep dari COSO dan konsep dari ISO 31000 tentang bagaimana kita memproteksi perusahaan. Manajemen risiko. Jadi kalau kita ngomong manajemen risiko, selalu ingat itu adalah cara untuk memberikan proteksi kepada siapa? Perusahaan. Oke. Konsep dari COSO dan konsep dari ISO ternyata mirip. Mirip. Nah, biasanya mereka tidak mau saling copy ya. Karena COSO dari Amerika Serikat, ISO dari Eropa. Dua institusi di dua negara yang berbeda, di benua yang berbeda, dengan latar belakang ahli yang beda-beda. Kalau COSO itu isinya lebih banyak para akuntan, kalau ISO itu lebih banyak engineer. Tapi hebatnya mereka muncul dengan suatu konsep manajemen risiko yang mirip. Mirip. Hanya istilahnya beda-beda. Nah, ada beberapa hal yang berbeda, tapi mirip. Oke. Itu menunjukkan bahwa konsep ini sangat bagus. Kenapa? Karena dua institusi independen yang berada, mereka tidak punya hubungan. Yang berada pada dua benua yang berbeda dengan latar belakang para ahli-ahli yang berbeda, itu bisa muncul dengan satu konsep yang sama. Bahwa yang kita harus proteksi itu adalah unit dalam suatu perusahaan. Nah, ini saya kasih contoh di sini. Jadi setiap resiko, itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan konsep yang diberikan oleh COSO dan ISO, itu ada istilah risk owner. Risk owner. Siapakah risk owner itu? Risk owner itu adalah pemilik resiko dan dia adalah pimpinan di setiap unit. Kalau aktivitas susah, risk owner-nya siapa? Aktivitas itu. Tetapi kalau yang kita fokus itu adalah di unit kerja, maka pimpinan di unit kerja itu disebut sebagai risk owner. Dia adalah pemilik resiko yang terjadi di unitnya. Dia harus tahu. Lalu Bapak Ibu perhatikan definisi resiko baik oleh COSO maupun ISO. Yang saya tampilkan di sini definisi resiko oleh ISO. Risk is the effect of uncertainty on objective. Nah, ada kata objektif di sini. Lalu kita tanya, ini objektif siapa yang punya objektif dalam organisasi? Ya unit. Setiap unit di dalam organisasi itu punya objektif, punya KPI. Ini memberikan apa ya, informasi kepada kita bahwa fokus daripada manajemen risiko yang kita harus proteksi itu adalah unit kerja di dalam organisasi. Itu yang kita proteksi. Oke? Jadi bukan cuma barang dagangan yang kita proteksi, bukan cuma aset, bukan cuma aktivitas yang kita harus proteksi, nasabah. Yang kita harus proteksi adalah unit kerja. Karena apa? Karena di setiap unit kerja itu ada aset di dalam. Setiap unit kerja itu ada aktivitas dalam unit kerja. Jadi kalau kita proteksi unit kerjanya, maka semua yang lain itu akan well protected. Gitu. Akan well protected. Dan di setiap unit kerja diperlukan strategi untuk mencapai apa? Jadi kalau ada objektif, tentu ada strategi untuk mencapai objektif. Oke. Nah, jadi saya bisa tunjukkan di sini. Setiap unit kerja di dalam organisasi memiliki pimpinan. Ya kan? Ciri-ciri dari suatu unit kerja. Dia ada pimpinan. Dan dalam manajemen risiko yang diperkenalkan oleh COSO maupun ISO, istilah dari pimpinan tersebut adalah risk owner. Dia adalah pemilik risiko di unitnya. Oke. Lalu setiap unit dalam organisasi juga itu punya sasaran yang dia ingin capai, objektif atau KPI yang ingin dia dicapai. Itu ada di setiap unit kerja. Kemudian di setiap unit kerja juga ada strategi untuk mencapai objektif tersebut. Kalau ada objektif, tentu ada cara untuk mencapai objektif tersebut. Nah, itu kita sebut sebagai strategi. Selain itu, ada aktivitas operasional, aktivitas rutin dan non-rutin yang ada di dalam. Jadi kalau ada strategi, tentu ada cara pelaksanaan strategi itu. Nah, kita sebut di sini istilah operasional ya. Operasional bukan kategori risiko operasional, tidak. Yang dimaksud dengan operasional ini adalah semua kegiatan di dalam organisasi tersebut. Kita sebut saja aktivitas operasional. Itu ada di apa? Di unit kerja. Oke. Jadi ini semua kita harus proteksi. Ini semua kita harus proteksi. Nah, jadi di dalam suatu unit itu ada aktivitas operasional. Ada aktivitas operasional yang berlangsung di dalam setiap organisasi. Kalau ada organisasi tentu ada aktivitinya.
Nggak mungkin organisasi itu diam gitu kan. Nah, mesti ada activity. Dan kita sebut saja itu adalah operational activity atau aktivitas operation. Dan setiap unit, setiap organisasi ada strategi yang dimiliki oleh setiap organisasi atau unit di dalam organisasi. Itu ada strateginya. Kita definisikan strategi sebagai cara untuk mencapai apa? Nah, tujuan. Cara untuk mencapai tujuan. Nah, jika demikian, maka manajemen risiko itu enterprise risk kita harus align. Bagaimana kita align aktivitas operasional dengan manajemen risiko. Nah, ini pembahasan fokus kita saat ini. Bagaimana kita align, ya, menyelaraskan ya, manajemen risiko dengan aktivitas operasional. Bagaimana kita menyelaraskan align? Saya kasih istilah align saja. Bagaimana kita align risk management dengan strategi. Nah, itu pembahasan yang saya ingin sampaikan. Oke. Nah, yang pertama mari kita lihat bagaimana mengalign IRM, Enterprise Risk Management, dengan aktivitas operasional. Jadi risk management yang kita pegang saat ini itu disebut dengan Enterprise Risk Management. Itu istilah yang diintroduce oleh COSO. Nah, kalau ISO dia tidak menggunakan istilah itu, tapi dia sebut integrated risk management. Jadi, suatu sistem manajemen risiko yang terintegrasi secara corporate, terintegrasi. Dia tidak berdiri sendiri, dia tidak hanya mengurusi satu aktivitas saja atau dua aktivitas, enggak. Itu suatu sistem yang apa? Terintegrasi. Nah, itu beda enterprise risk management dengan risk management yang ada di bank. Risk management yang sudah lama berada di bank itu adalah risk management untuk memproteksi investasi bank dan untuk memproteksi nasabah. Tapi yang kita maksud dengan enterprise risk management di sini itu adalah suatu sistem manajemen risiko yang terintegrasi secara corporate. Sehingga risk management yang ada di bank itu merupakan bagian dari IRM. IRM itu kita proteksi perusahaan itu secara terintegrasi. Nggak bisa kita proteksi hanya satu bagian saja atau satu aktivitas saja atau dua aktivitas. Nggak bisa. Kita harus proteksi the whole of the corporation. Kalau tidak nanti terjadi seperti Bearing Bank, nanti terjadi lagi seperti Enron, ya, karena ada banyak hole di mana risiko itu bisa masuk. Oke. Nah, bagaimana kita align? Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ini ada waktu, ada tahun 2021 dan di sini ada tahun 2022. Nah, kalau kita buat perencanaan operasional. Jadi apa yang kita akan lakukan di tahun 2022 kita sebut sebagai perencanaan operasional. Ada perencanaan yang kita buat, ada anggaran yang kita tentukan di situ untuk pelaksanaan dari rencana tersebut. Nah, itu dibuat sebelum tahun 2022. Jadi perencanaan itu dibuat sebelum waktunya. Jadi misalnya apa yang kita akan lakukan di tahun 2022 itu sudah harus direncanakan paling telat itu akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Nah, setelah operational plan itu dibuat, maka risk assessment harus dilakukan. Jadi risk assessment juga dilakukan segera setelah melakukan perencanaan operasional. Risk assessment itu dilakukan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan risk assessment? Ini yang diperkenalkan oleh ISO 31000. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah ISO 31000. Ini proses manajemen risiko yang harus kita lakukan. Nah, untuk COSO ini konsep dari COSO. Konsep ini sudah diintroduce tahun 2004, tapi direvisi tahun 2013. Ini yang terbaru untuk prosesnya. Itu direvisi tahun 2013. Nah, ini ISO 31000 direvisi tahun 2000, kalau saya tidak salah 2018. Direvisi. Memang COSO ada merevisi juga tahun 2017, dia revisi lagi. Tapi dia tidak merubah proses yang dia sudah revisi di tahun 2013. Jadi proses manajemen risiko di tahun 2013 itu tetap digunakan pada tahun 2017 walaupun COSO juga melakukan revisi, tapi prosesnya dia tidak revise. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana peran enterprise risk management dalam
operational business, dalam business process, dalam operational activity of the business. Itu mulai dengan kalau ISO 31000 dia katakan mulai dengan memahami konteks. Nah, yang dimaksud dengan konteks ini assessment resiko dilakukan di unit mana? Unit yang berbeda. Itu resikonya bisa beda. Jadi konteksnya kita mesti tahu. Ini saya di unit mana? Kedua yang dimaksud dengan konteks itu juga adalah periode. Periode resiko. Ini resiko tahun berapa yang saya mau lihat? Tahun 2022 atau 2023? Karena resiko yang terjadi 2022 belum tentu sama dengan resiko di 2023. Maka konteks itu harus jelas. Dan sasaran yang akan dicapai oleh unit tersebut pada periode tersebut itu pun harus jelas. Itu yang dimaksud dengan konteks. Kalau istilahnya KOSO itu environment. Lalu setelah itu step berikutnya ada risk assessment. Baik oleh ISO 31000 dia katakan jangan melakukan risk assessment sebelum mengetahui konteks dengan jelas. Jadi unit mana ini? Ini mesti jelas. Begitupun di KOSO sama. KOSO juga mengatakan you have to know environment yang kita mau assess ini seperti apa. Baru risk assessment sama. Dia juga risk assessment. Nah, tapi di risk assessment-nya KOSO ini baik dia buat detail. Ada tiga step di situ. Pertama risk identification, risk analysis, dan risk evaluation. Tapi kalau di assessment-nya KOSO dia tidak sebutkan sini detail, tapi di KOSO itu kita kenal ada dua risk assessment di KOSO, yaitu risk identification dan pengukuran, risk measurement. Jadi istilah di KOSO adalah risk identification dan risk measurement. Tapi kalau di ISO itu risk identification, risk analysis, dan itu semua outputnya harus sama. Nanti ujung-ujungnya ini outputnya adalah peta risiko. Jadi dari risk assessment kita bisa tahu nanti peta risikonya seperti apa. Baru lakukan risk treatment. Kalau istilah di sini dia sebut control activity. Sama saja. Istilah beda tapi maksud. Di sini ada reporting, di sini ada communication. Istilah beda tapi maksud sama, yaitu harus ada laporan. Dan kita tahu sendiri ada minimal ada tiga laporan untuk memproteksi operasional perusahaan, kegiatan perusahaan. Kita sebut operasionalnya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Itu adalah bentuk laporannya itu harus ada peta risiko, harus ada risk register, dan ada yang namanya monitoring schedule. Minimal ada tiga bentuk laporannya dalam alignment antara IRM dan aktivitas operasional. Jadi saya bisa tulis di sini ada peta risiko. Jadi kalau kita sebut peta risiko, itu peta risikonya siapa? Itu adalah peta risiko dari suatu unit dalam organisasi. Jadi bukan activity, bukan. Tapi adalah unit. Jadi waktu kita ngomong juga tentang risk register, ini risk registernya siapa? Ini adalah risk register dari unit di dalam apa? Organisasi. Lalu yang ketiga minimum ada yang namanya monitoring schedule. Monitoring schedule. Ya, ada monitoring schedule. Begitupun information and communication yang disarankan oleh KOSO harus ada reporting dan minimal ada tiga. Okay. Nah, ini konsep dari bagaimana perkembangan KOSO ya. Ini tahun 2004, lalu ada 2013 dan sekarang 2007. Dan ini dia sebutkan di sini ada beberapa pilar. Oke. Lalu kalau ISO dia pakai 3 wheel ya. 3 wheel, ada proses manajemen risiko, ada prinsip, dan ada framework. Oke, kita lanjutin. Nah, jadi IRM dan aktivitas operasional itu proteksi. Bagaimana caranya kita memproteksi aktivitas operasional? Artinya bisnis proses ya, proses yang berlangsung di perusahaan. Bagaimana caranya kita proteksi? Ada dua cara, yaitu dengan melakukan prevention, pencegahan, dengan melakukan prevention, dan dengan melakukan apa? Mitigasi. Jadi caranya adalah dengan melakukan prevention. Jadi bagaimana kita cegah, jangan sampai resiko itu terjadi. Kalaupun dia terjadi, jangan sampai ruginya terlalu besar. Itu yang dimaksud dengan apa? Mitigasi. Dan untuk mengetahui apakah resiko ini kita harus prevent, atau resiko ini kita harus mitigasi, atau resiko ini kita harus
prevent dan mitigasi, maka diperlukan peta resiko. Diperlukan peta resiko. Jadi peta resiko itu membantu kita untuk untuk menentukan apakah harus dilakukan cara-cara prevention atau cara-cara apa? Mitigasi. Dan laporan yang dihasilkan ada 3 bentuk laporan. Nah, fokus saya di peta resiko ini, saya ingin kita fokus sedikit di peta resiko karena di sini ada dikatakan bahwa menentukan prevention dan mitigation bukan dengan melihat root cause, kurang efektif. Jadi kita memanage resiko itu bukan dengan melihat root cause-nya, tetapi dengan melihat peta. Kenapa begitu? Nah, ini sedikit saya kasih gambaran bahwa root cause itu sangat efektif untuk solving problem. Jadi kalau kita mau solve problem, memang cara yang paling bagus itu adalah melihat root cause-nya. Lalu kita bereskan root cause-nya, maka problemnya akan beres. Nah, kita mesti tahu bahwa ada perbedaan antara problem dan resiko. Kalau problem itu sudah terjadi atau sedang terjadi. Jadi itu problem kan? Tapi kalau resiko itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Jadi kita bisa tahu root cause kalau saya sedang alami. Nah, jadi misalnya saat ini saya demam. Mudah bagi saya untuk mengecek atau dokter mengecek kenapa saya demam. Root cause-nya bisa dideteksi. Dan kita bereskan root cause-nya, demam akan turun. Tapi kalau misalnya sekarang saya sehat, lalu bulan depan saya bisa demam, itu penyebabnya apa? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa penyebab saya demam bulan depan. Kalau sekarang saya sehat. Ada banyak penyebab. Bisa radang tenggorokan, bisa sakit gigi, bisa karena virus, atau bisa karena bakteri. Ada banyak penyebab dari resiko yang bisa terjadi. Terus penyebab mana yang kita mau pakai? Maka kita akan cenderung untuk memilih penyebab yang paling memungkinkan. Nah, bagaimana kalau bukan penyebab itu yang terjadi? Dan bagaimana kita tahu bahwa itu penyebab yang paling memungkinkan? Ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjadi. Itu sebabnya penanganan risiko dengan melihat root cause itu cenderung kurang efektif. Yang paling efektif itu adalah dengan melihat peta. Lalu yang kedua lagi, tetapi root cause itu nanti sangat efektif pada saat kita menentukan KRI, Key Risk Indicator. Nanti saya jelaskan sebentar. Dalam penentuan key risk indicator. Lalu kalau Bapak Ibu perhatikan konsep manajemen risiko yang diintroduce baik oleh ISO 37000 dan COSO, tidak ada di situ statement mengatakan identifikasi penyebab. Ya kan? Tidak ada kan? Coba Bapak Ibu lihat di kerangka yang diberikan oleh COSO maupun ISO ini. Dari step ini tidak ada di situ dikatakan identifikasi penyebab. Yang dia sebut identifikasi risikonya, risk identification, risikonya apa. Lalu kita evaluasi risiko itu. Jadi bukan penyebabnya yang dievaluasi, tapi risikonya yang kita evaluasi. Baru treatment itu setelah kita tahu petanya. Karena hasil dari risk evaluation itu adalah peta risiko. Outputnya ini berupa apa? Peta risiko. Begitupun di dalam risk assessment-nya COSO. Oke, mari kita kembali lagi ya. Jadi yang diperlukan itu adalah peta. Tetapi peta itu ada dua macam. Ada peta yang seperti berwarna-warni sebelah kiri dan peta sebelah kanan. Peta yang efektif untuk risk treatment itu adalah yang sebelah kanan ini. Ini petanya kalau bisa modelnya seperti ini. Ini akan memberikan informasi yang jauh lebih bagus ketimbang sebelah kiri. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan di sini misalnya resiko nomor 7 dengan resiko nomor 6 ini berada pada kuadran yang berbeda. 7 dan 6. Berarti treatment untuk 7 dan treatment untuk 6 itu harus berbeda. Kalau 7 itu probability-nya yang high, jadi yang kita harus lakukan prevention. Sedangkan kalau 6 itu tidak perlu prevention karena probability-nya kecil. Yang diperlukan di sini adalah mitigasi. Jadi yang di sebelah kanan dari garis vertikal ini adalah mitigasi, di sebelah atas dari garis horizontal ini adalah prevention. Tapi kalau di peta risiko sebelah kiri ini agak sulit karena misalnya nomor 7 itu
misalnya di sini nomor 7, di sini nomor 6. Baik 7 dan 6 itu ada di kuadran yang sama. Itu sebabnya kalau peta risikonya seperti yang sebelah kiri ini, semua penanganan risiko disebut sebagai mitigasi. Jadi dia tidak membedakan mana yang prevention, mana yang apa mitigation. Semua dia sebut mitigasi. Oke. Jadi disarankan peta risiko sebelah kanan ini akan memberikan informasi yang jauh lebih baik dalam memutuskan apakah risiko ini kita harus cegah atau kita harus mitigasi. Karena itu cara untuk memproteksi risiko, yaitu dengan mencegah jangan sampai risiko itu terjadi. Kalaupun dia terjadi, ada cara untuk apa? Memitigasi sehingga kita well protected. Oke. Sekarang saya masuk ke bagaimana kita align enterprise risk management dengan strategi. Nah, sama bahwa strategic plan itu harus dibuat sebelum waktunya, perencanaan strategi itu. Dan segera setelah perencanaan strategi kita lakukan risk assessment. Nah, konsep yang diperkenalkan di sini adalah konsep dari COSO. Ini konsep dari COSO dan dia perkenalkan itu tahun 2010. Di sini dia sebut ada istilah key risk indicator. Key risk indicator. Jadi gimana key risk indicator itu berperan di dalam melakukan strategic plan. Bagaimana caranya? Nah, ini yang kita akan bahas. Bagaimana caranya? Kita mengalign enterprise risk management dengan strategic plan. Oke. Mungkin ya IRM dan strategi kita lihat dulu. Proteksi untuk strategi itu dilakukan dengan mempersiapkan contingency plan. Nah, ini bedanya dengan operasional ya. Kalau yang operasional yang bisnis proses itu proses bisnis operasional itu cara untuk manajemen risikonya ada dua, yaitu prevention dan mitigation. Tetapi untuk strategi caranya itu adalah dengan membuat contingency plan. Atau ya, istilah lainnya adalah dengan mempersiapkan strategic response. Atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah plan B. Plan B. Nah, yang diperlukan di sini adalah ini key risk indicator. Key risk indicator. Kalau untuk manajemen risiko untuk bagaimana memproteksi operasional bisnis, operasional dari suatu unit kerja, itu yang kita harus lihat peta risiko. Tapi di sini tidak membutuhkan peta risiko. Kita tidak membutuhkan peta risiko di sini. Yang kita butuhkan di sini adalah key risk indicator. Ini menurut COSO. Jadi laporan yang dihasilkan itu kadang-kadang disebut dengan istilah risk-based performance report. Atau yang disebut risk-based performance scorecard. Atau risk-based scorecard. Nah itu istilah-istilah ya. Risk-based scorecard, ada yang disebut risk-based performance report, ada yang disebut risk-based performance scorecard. Apapun istilahnya itu, tapi itu adalah bentuk laporan bagaimana kita memasukkan, kita align enterprise risk management di dalam strategic plan. Di dalam plan. Oke. Bagaimana cara kerjanya ini saya tunjukkan di sini. Oke. Ini saya berikan dulu sedikit perbedaan supaya Bapak Ibu bisa melihat perbedaan. Bagaimana IRM di dalam aktivitas operasional. Artinya di sini bisnis proses ya, daily operation ya. Bisnis proses. Nah, oke. Dan bagaimana IRM dengan strategi. Ini bedanya pertama, kalau di sini menggunakan prevention dan mitigation dan dibutuhkan peta risiko. Kalau yang di sini tidak, bukan prevention namanya, tapi kita mempersiapkan contingency plan atau strategi apa? Response. Kadang-kadang disebut juga dengan istilah plan B. Dan yang dibutuhkan di sini adalah key risk indicator. Jadi key risk indicator itu hanya digunakan kalau kita mau memproteksi strategi. Dia tidak digunakan untuk memproteksi apa itu, untuk manajemen risiko dalam kegiatan rutin maupun non rutin operation. Lalu laporan yang dihasilkan namanya risk based performance report. Kadang-kadang disebut juga risk based performance scorecard. Ya. Kadang-kadang juga disebut risk based scorecard, risk based scorecard. Apapun istilahnya, maksudnya sama. Itu. Lalu ini
konsep ini itu diberikan oleh COSO pada tahun 2010. Bapak Ibu bisa melihat artikel dari karena COSO itu punya research juga commission ya, research commission COSO, dan mereka temukan teknik ini pada tahun 2010, artinya sudah 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Konsep ini sudah ada. Jadi di sini dikatakan objektif itu ada strategic initiative. Ya. Jadi objektif atau kadang-kadang KPI. Setiap KPI itu ada strategic initiative. Strategic initiative. Lalu setiap strategic initiative itu ada potential risk. Lalu kita harus tentukan key risk indicator. Setelah kita tentukan risk indicator, kita persiapkan namanya strategic response atau plan B atau contingency plan. Nah, dalam strategic plan yang ada saat ini yang berbasis scorecard ya, dia hanya habis di sini. Dia stop di sini. Jadi ada KPI lalu tentukan strategic initiative. Stop di situ. Tetapi kalau strategic plan risk based strategic plan itu diteruskan bahwa setiap strategi yang kita pilih itu ada resikonya. Kita harus identifikasikan resiko tersebut. Apa sih resikonya? Nah, resiko yang kita identifikasi itu kalau bisa dicegah, prevent, dan bisa dimitigasi, itu bagian dari operasional. Tetapi ada resiko-resiko yang kita tidak bisa cegah dan sulit untuk dimitigasi. Nah, itu yang harus didaftarkan di sini. Apa resiko tersebut? Jadi resiko itu sulit, tidak bisa dicegah dan sulit untuk dimitigasi. Itu resiko seperti itu perlu diidentifikasi. Karena kalau setelah kita sudah temukan resiko tersebut, step berikutnya adalah kita buat key risk indikatornya. Apa indikator yang menunjukkan resiko itu akan terjadi? Indikatornya apa? Nah, setelah kita temukan indikatornya ini, kita siapkan strategic response atau contingency plan atau plan B-nya. Sekiranya key risk indikatornya ini menyala, kalau dia menyala, itu berarti kita harus switch strategi kita dari strategic initiative ke strategic response. Jadi strategic initiative ini kita bisa sebut plan A, dan ini adalah plan B. Jadi dalam membuat perencanaan strategi, pastikan ada plan A, ada plan B. Dan kapan kita pindah dari plan A ke plan B? Ketika key risk indikatornya menyala. Jadi kalau key risk indikatornya terjadi, itulah waktunya kita harus pindah dari plan A ke plan apa? Plan B. Dengan demikian, yang tadinya plan B menjadi plan A. Kita siapkan lagi contingency plan untuk plan B yang sekarang sudah menjadi plan apa? Plan A. Dengan demikian, KPI atau objektif atau sasaran perusahaan itu akan selalu tercapai. Karena kalau tidak, banyak perusahaan yang sampai sekarang mungkin melakukan hal seperti itu ya. Sekali kita udah buat perencanaan, apapun yang terjadi nanti ya kita harus lakukan perencanaan itu. Mau efektif atau tidak ya sudah direncanakan, mari kita jalankan. Sebenarnya itu tidak bagus. Kalau ternyata strategi yang kita sudah formulir di awal itu tidak efektif, seharusnya kita harus ganti dong. Jangan terus melaksanakan strategi yang sama. Cuma pertanyaannya kapan kita harus ganti strategi itu? Nah, kalau tidak ada risk-based performance seperti ini, kita tidak tahu key risk indikatornya, ya memang sulit. Jadi key risk indikator itu adalah indikator yang menunjukkan bahwa oke, ini waktunya kita pindah dari plan A ke plan apa? Plan B. Sebab kalau kita teruskan, risiko akan terjadi, dan kalau risikonya terjadi maka semua strategi tadi yang sudah direncanakan tidak akan apa? Tidak akan tercapai. Itu sebabnya banyak KPI tidak tercapai. Karena mungkin ada hal yang sudah berubah dan kita tidak berubah. Oke. Nah, saya mau tunjukkan bagaimana hubungan antara alignment antara enterprise risk management dengan operasional dan enterprise risk management dengan strategi.
Nah, jadi di sini ada jalur bawah. Ini saya sebut jalur ke bawah ya. Ini jalur bawah adalah untuk memproteksi unit organisasi itu dengan cara prevention, dan atau mitigation. Ini jalur bawah dan ini sudah disarankan oleh KOSO maupun ISO 31000. Jadi kita mesti tentukan dulu KPI-nya apa, atau sasaran atau objektifnya itu seperti apa. Baru kita identifikasikan risikonya. Baru kita lakukan risk analysis ini, risk identification. Setelah KPI jelas, konteksnya jelas. Ini di unit mana, periode kapan, dan target yang ingin dicapai atau objektif yang ingin dicapai itu apa. Atau dengan kata lain KPI-nya seperti apa. Itu dulu. Setelah ini selesai, baru kita bisa identifikasi. Baru kita masuk ke risk analysis dan evaluasi. Ini outputnya berupa peta risiko. Setelah kita sudah tahu peta risiko, baru kita bisa lakukan treatment. Kalau peta risikonya tidak jelas, treatmentnya akan membingungkan. Baru setelah itu reporting dan apa? Monitoring. Ini jalur bagaimana kita proteksi suatu organisasi atau suatu unit itu dari aspek apa yang dia kerjakan. Nah, sekarang kita ada jalur kanan. Ini jalur kanan. Jalur kanan ini diintroduce oleh KOSO. ISO tidak punya konsep tentang ini. Konsep ini diintroduce oleh KOSO. Jadi KOSO katakan, kita mesti tahu dulu misi dan visi, ya, value dari perusahaan. Lalu kita buat strategic map. Strategic map-nya itu seperti apa? Dari strategic map itu akan keluar KPI. Ini KPI-nya seperti apa? Dari KPI itu ada namanya strategic initiative. Nah, untuk strategic plan yang ada di perusahaan sampai saat ini itu baru stop di sini, dia stop di sini. Tapi kalau itu adalah risk-based strategic plan, maka kita harus identifikasi risk event-nya itu apa. Apa resiko yang bisa terjadi kalau kita implementasikan strategic inisiatif ini. Nah, resiko yang kita identifikasi di sini ciri-cirinya adalah dia itu tidak bisa dicegah, dan sulit untuk dimitigasi. Sulit untuk dimitigasi. Karena kalau dia bisa dicegah dan bisa dimitigasi, dia dipakai jalur ke bawah ini. Dia akan lewat di jalur ke bawah. Karena jalur ke bawah ini kan kita proteksi semua kegiatan, semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik kegiatan rutin maupun non-apa. Jadi kalau bisa dicegah dan bisa dimitigasi, dia akan lewat jalur bawah. Tapi ada risiko-risiko yang sulit untuk jadi begini. Ada dua risiko ya. Ada prevention, untuk penanganan risiko itu ada prevention dan ada mitigation. Nah, konsepnya begini. Tidak semua risiko bisa dicegah, bisa di-prevent atau prevention. Jadi tidak semua risiko itu bisa dicegah. Ada beberapa risiko yang tidak bisa dicegah. Khususnya risiko-risiko yang misalnya faktor alam, ya, faktor penyebab eksternal itu kita nggak bisa cegah. Kalau keluar misalnya peraturan pemerintah ya sudah, itu nggak bisa dicegah. Kita tidak bisa cegah terjadinya gempa bumi. Kita nggak bisa secara satu organisasi. Kita nggak bisa cegah terjadinya banjir. Kita tidak bisa cegah perubahan harga. Ada banyak hal yang tidak bisa dicegah. Tetapi prinsipnya semua resiko bisa dimitigasi. Jadi tidak semua resiko bisa dicegah, tetapi semua resiko bisa dimitigasi. Itu prinsipnya. Itu sebabnya kenapa istilah mitigasi itu populer. Karena semua resiko bisa dimitigasi. Dan ini sangat populer untuk resiko-resiko kayak bencana ya. Bencana alam itu istilah mitigasi selalu di situ. Karena kita tidak bisa cegah bencana alam. Yang kita bisa lakukan mitigasi. Tetapi ada situasi-situasi di mana tidak bisa dicegah,
dan sulit untuk dimitigasi. Kenapa sulit? Biayanya terlalu besar. Kalau kita melakukan mitigasi itu biayanya besar. Maka cara yang terbaik kalau risikonya seperti ini, mempersiapkan contingency plan. Jadi ada strategic response. Itu sebabnya KOSO menganjurkan. Jadi mari kita identifikasi resiko-resiko yang punya efek kepada strategic inisiatif, sulit, tidak bisa dicegah dan sulit untuk dimitigasi. Dia lewat jalur kanan ini. Setelah kita sudah tahu risk event-nya apa, lalu kita cari, di sini disebut read cost-nya. Nah, di sini ada read cost-nya. Lalu kita cari key risk apanya? Key risk indikator. Kita cari key risk. Jadi cari penyebabnya, kemudian cari indikator. Nah, disinilah peran penyebab risiko itu penting. Penyebab. Karena tidak ada peta risiko di sini. Jadi kita mesti tahu apa penyebabnya dan apa key risk indikator. Setelah kita tahu key risk indikatornya, baru kita buat strategi apa? Response. Nah, konsepnya seperti itu untuk jadi Bapak Ibu supaya kita tidak bingung bagaimana strategic plan dan bagaimana risk management itu di-apply dalam operational atau business process. Dan bagaimana sehingga bagaimana risk management itu diaplikasikan dalam strategic apa? Strategic plan. Dengan demikian perusahaan itu akan well protected. Apapun yang terjadi. Contohnya seperti wabah virus ini. Ini wabah virus ini termasuk sesuatu yang tidak bisa dicegah dan mungkin sangat susah dimitigasi. Nah, maka kita harus siapkan contingency plan-nya. Tentukan dulu risk indikatornya seperti apa, baru strategic response-nya atau contingency plan-nya atau plan B-nya itu seperti apa. Nah, ini kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, ini bagaimana align IRM with operation atau business process ya. Nah, ini business process. Jadi bukan risiko operasi saja. Tuh nanti ada yang tanya bagaimana risiko keuangan. Enggak, ini maksudnya operation di sini itu adalah semua proses bisnis. Ya. Tetapi ada bagaimana align IRM dengan strategi. Jadi perhatikan di sini ada istilah key risk indicator. Di bawah sini tidak ada istilah key risk indicator. Yang jalur bawah ini. Jadi jangan sampai semua risiko itu kita cari KRI-nya. Mungkin itu kurang tepat. Oke, saya kira itu pembahasan. Nah, ini contoh dari apa ini strategic map ya. Ini strategic map. Nah, ini KPI-nya ya. Jadi ini dalam balance scorecard kan. Ini KPI-nya. Ini KPI. Jadi beda KPI dengan KRI ya. Baru inisiatifnya apa? Nah, ini harus dilanjutkan. Ada step selanjutnya yang harus dibuat ketika kita membuat perencanaan strategis dan operasional. Karena di sini kan ada KPI itu kan ada indikator-indikator strategis, ada indikator operasional. Jadi ketika kita membuat strategic map ini lalu membuat KPI, dapat inisiatif strategi, jangan stop di situ. Kita harus lanjut lagi. Apa risiko yang bisa terjadi? Risiko yang tidak bisa dicegah dan sulit untuk dimitigasi. Baru kita penyebabnya apa, lalu kiris indikatornya seperti apa. Baru siapkan plan B-nya. Sehingga kalau kiris indikatornya menyala, kita langsung switch ke plan B. Jadi apa itu kiris indikator? Ini menurut KOSO, a set of metrics used by organization to provide an early signal. Jadi kiris indikator ini early signal. Dia memberikan signal ini sudah waktunya untuk kita berpindah ke plan B. Tetapi tidak semua risiko harus ada KRA-nya. Jangan semua risiko ada KRA. Ini hanya risiko-risiko yang tidak bisa dicegah dan tidak bisa atau sangat sulit untuk dimitigasi. Kita harus siapkan plan B. Goal in developing effective set of care, yaitu identify relevant metrics that provide useful insight about potential risk that kedua have an impact on the achievement of the organization. Itu jadi key risk indicator itu harus sangat erat korelasinya dengan sasaran. Nah, caranya bagaimana ini yang diintroduce oleh KOSO. Kalau Bapak Ibu lihat artikel KOSO tersebut yang membahas tentang key risk indicator, dia katakan begini, kita cari dulu risikonya apa.
Setelah dapat resikonya, tentukan intermediate event. Ini penyebabnya, ini cost. Tentukan intermediate event, cost-nya. Itu apa? Setelah dapat cost-nya, baru kita masuk ke root cost. Root cost-nya inilah yang disebut dengan key risk indicator. Inilah yang dimaksud dengan key risk indicator. Nah, caranya bagaimana? Koso tidak menjelaskan terlalu detail tentang caranya, tapi ada satu metode yang bisa saya perkenalkan. Mungkin Bapak Ibu ini bisa membantu dalam mengidentifikasikan key risk indicator. Nah, pertama ini hal yang saya sampaikan saja ya. Ini Koso tidak sedetail ini yang Koso berikan, tapi ini menurut pengalaman saya dan apa yang bisa saya share. Ketika kita mengidentifikasi risk event-nya, tidak semua resiko harus kita cari KRI. Tidak semua. Hanya resiko-resiko seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dicegah dan sulit untuk dimitigasi. Nah, biasanya resiko-resiko ini disebabkan oleh faktor alam, biasanya. Jadi kalau ada resiko yang berhubungan dengan apa? Alam. Atau dia berhubungan dengan market, pasar, misalnya price ya, price, exchange rate, interest rate. Jadi kalau ada risiko-risiko yang berhubungan dengan perubahan harga, perubahan exchange rate, interest rate, nah ini risiko-risiko yang tidak bisa dicegah. Ya. Lalu bisa juga risiko yang berhubungan dengan aturan. Misalnya pemerintah keluarkan kebijakan. Wah, siapa perusahaan yang bisa mencegah itu kan? Secara perusahaan individu, dia tidak punya. Nah, dia harus terima itu. Itu adalah yang tidak bisa dicegah. Misalnya aturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, itu masuk di situ. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dia dicegah. Lalu yang berikut lagi yang perlu dicegah itu adalah apa ini? Istilahnya alam, market, aturan, lalu berikut adalah teknologi juga ya, perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu bisa juga sesuatu yang kita tidak bisa tidak bisa cegah. Seperti teknologi sudah berubah dari kamera menjadi handphone, Kodak akhirnya kolaps karena dia tidak bisa melihat perubahan tersebut. Setelah itu kita cari penyebabnya. Nah, ketika mencari kaos penyebab ini, perhatikan begini, jangan sampai penyebabnya itu akhirnya ujung-ujungnya menjadi lingkaran. Nah, itu kita harus cegah. Jadi jangan sampai misalnya begini ya, kalau kita melihat penyebab, itu jangan-jangan resiko juga. Jadi penyebabnya itu resiko, kita cari lagi penyebabnya, itu resiko lagi. Kita cari lagi resiko. Jadi dia lingkaran gitu. Kita harus hindari peristiwa itu terjadi. Ya, saya suka kasih contoh ini, tapi tidak tahu Bapak Ibu mungkin sudah pernah ada yang. Jadi contoh misalnya karyawan sakit, misalnya ya, ada kemungkinan karyawan sakit, misalnya. Ya, karyawan sakit, belum sakit dia, tapi dia mungkin sakit. Karena dia sakit, maka laporan terlambat. Laporan yang seharusnya dimasukkan terlambat. Karena laporan terlambat, maka kena penalti. Ya. Kena penalti. Harus bayar denda. Karena kena penalti, maka biaya meningkat. Ya. Biaya meningkat. Nah, karena biaya meningkat, maka karyawan tidak dapat bonus, ya kan? Karyawan tidak dapat bonus. Karena karyawan tidak dapat bonus, karyawan sakit. Jadi dia perhatikan, ini sebab akibat yang siklus dia. Dicari-cari kembali lagi ke situ. Nah, kita hindari hal seperti ini. Jangan sampai kita mencari penyebab yang tidak habis-habis gitu. Ini penyebabnya nggak habis-habis, coba dicari.
Kalau kita mau cari penyebab itu tidak habis-habis. Terus yang kita mau stop di mana gitu. Dan kalau diperhatikan siklus ini semua resiko sebenarnya. Ini semua resiko dan ini penyebab, ini akibat juga. Terus kita mulai dari mana? Nah, untuk memutus rantai ini, karena kalau kita cari penyebab yang tidak akan putus-putus tersebut, kita stop aja di sini bahwa penyebab itu ada penyebab kita sebut sebagai penyebab keuangan, ya. Penyebab keuangan. Ini beberapa referensi memperkenalkan ini. Penyebab keuangan itu ada 3. Price, ya, interest rate, dan exchange rate. Ya sudah, stop di sini aja. Sebab kalau mundur-mundur, kenapa price berubah? Itu bisa lagi dicari. Kita stop aja di situ. Lalu ada penyebab-penyebab non keuangan atau disebut penyebab-penyebab operasional. Operasional itu bisa disebabkan karena faktor manusia, ya, human. Faktor manusia, human resource. Jadi ada risiko-risiko yang disebabkan oleh faktor manusia. Manusianya tidak kompeten, manusianya lalai dan semua. Oke, stop di situ aja. Jangan cari lagi mundur-mundur, nanti nggak habis-habis. Kemudian apa lagi? Teknologi. Jadi ada penyebab teknologinya sudah usang, teknologinya nggak berfungsi lagi dan lain-lain. Oke. Lalu yang ketiga itu penyebab aturan. Aturan sistem, ya, termasuk sistem, termasuk prosedur. Jadi banyak resiko itu karena prosedurnya nggak jelas. Prosedurnya nggak jelas, terjadilah resiko. Jadi, dan yang keempat itu adalah faktor alam. Jadi kita stop di situ aja. Bahwa mari kita cari penyebab dari unsur-unsur ini. Unsur-unsur keuangan kah atau unsur-unsur operasional? Oh, ini karena manusia. Manusianya kenapa? Nah, itu sebabnya ketika kita menggunakan konsep yang diberikan oleh Koso ini untuk mencari key risk indikator, ya. Di intermediate event itu gunakan 7 ini. Kita stop di ini saran dari saya aja. Di dalam intermediate event itu cost-nya cari itu cost menyangkut keuangan atau non keuangan operasional. Baru setelah itu baru kita cari ciri indikator untuk peristiwa itu terjadi. Misalnya harga naik. Jadi ada penyebab harga naik. Nah, kita cari apa indikator bahwa harga akan naik. Nah, misalnya harga bensin naik. Ini contoh yang saya kasih contoh yang diberikan oleh Koso, ya, dalam sini dia kasih contoh sini. Objektifnya atau KPI-nya increase earning through revenue. Increase, ya. Lalu strategic inisiatifnya ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Saya kasih ini. Ini contoh yang Koso berikan. Jadi objektifnya atau KPI-nya ini adalah earning increase through revenue increase. Lalu caranya gimana? Promote premium buffet. Ini kayaknya restoran, ya. To attract additional customers. Jadi dipromosikan premium buffet. Itu strateginya. Potensial risknya apa? Resikonya apa? Nah, ingat, ini resiko yang tidak bisa dicegah yang disebabkan oleh faktor-faktor tadi itu. Alam, market, teknologi, dan aturan. Customer income level and discretionary income drop. Jadi kalau pendapatan masyarakatnya drop, itu akan mencegah customer untuk makan di restoran yang buffet ini, kan. Mereka akan lebih suka makan di restoran yang murah gitu. Pak Roni, ya. izin reminder 5 menit lagi, Pak. Makasih, Pak. Oh, oke. Maaf, Terima ya. kasih. Terima kasih, Pak Ben. Oke. Nah, lalu di sini ada key risk indikator. Trend in gasoline price. Jadi kalau harga bensin sudah naik, itu menjadi indikator bahwa penerimaan masyarakat akan berkurang, dan penerimaan berkurang, maka bisnis buffet ini akan tidak terlalu laku. Maka dibuatlah strategic response. Seandainya
key risk indicator ini menyala, kita langsung revise marketing to promote more value option if gasoline price trends are increasing. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Koso. Jadi saya kira materi saya juga sudah selesai. Terima kasih. Ini saya berikan sedikit gambaran supaya kita punya gambaran yang lebih jelas bagaimana enterprise risk management itu bisa align dengan strategi dan business process atau operation. Oke, baik. Terima kasih Pak Ben. Saya kira materi saya sudah sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Ben. Ya, terima kasih banyak Pak Roni atas materinya. Ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Anda kalau tidak ikut dari awal, Pak Roni ini secara terstruktur sekali ya. Sekali ada ketinggalan dari awal mungkin bisa agak lost ya, karena ini padat sekali. Mungkin buat Bapak Ibu teman-teman semua ya, saya kasih summary-nya saja ya, sehingga nanti setelah itu kita ada sesi untuk tanya jawab. Jadi yang pertama tadi Pak Roni sampaikan bahwa intinya kita harus yakin dulu apa itu manfaat manajemen risiko, yaitu harus memberikan proteksi. Ya, itu sejarahnya tadi ya, memproteksi barang dagangan menjadi aset, nilai transaksi, akhirnya aktivitas sampai nasabah, sampai muncul regulatory compliance dan sebagainya. Ya. Kemudian di konsep kedua ya, setelah kita belajar dari case study, ada Bearing Bank, ada Enron, disimpulkan bahwa saat itu ya, di era 90-an akhir dan 2000-an awal, saat itu ternyata kita menyimpulkan bahwa konsep MR yang ada saat itu belum cukup, sehingga muncullah KOSO ya, KOSO dan ISO 31000 ya, di mana keduanya mempunyai kesamaan, yaitu bahwa sama-sama bilang bahwa setiap unit kerja itu harus punya pimpinan atau risk owner, harus ada KPI yang ingin dicapai, harus punya strategi untuk mencapai objektif, dan ada aktivitasnya, yaitu aktivitas operasional. Maksudnya di sini adalah bisnis proses. Ya. Kemudian poin ketiga yang disampaikan adalah sekarang bagaimana menyelaraskan IRM dengan aktivitas operasional, yaitu di sini Pak Roni menyampaikan dengan sangat baik tadi ya, pembelajaran yang baru bagi kita semua ya, bahwa kita harus bedakan dulu antara yang sifatnya operasional dengan yang sifatnya strategi ya. Kalau nanti yang sifatnya kegiatan operasional, minimal nanti ada 3 laporan ya, ada laporan peta, ada risk register, ada monitoring schedule ya. Yaitu intinya kalau yang operasional tadi sifatnya bisa di-prevent dan bisa dimitigasi ya. Apa tadi di-prevent? Di-prevent itu artinya kita cegah jangan sampai terjadi, kalau mitigasi, kalau sampai terjadi kerugiannya jangan sampai terlalu besar. Dan bagaimana cara memanage-nya, kita menggunakan peta risiko ya. Peta risiko bukan root cause, tadi itu poin penting yang disampaikan oleh Pak Roni ya. Jadi kita pakainya peta risiko. Dan ada 2 contoh peta tadi yang disampaikan Pak Roni, disarankan yang paling kanan ya, yaitu yang menggunakan ada 4 kuadran, sehingga kita bisa tahu treatmentnya seperti apa. Kemudian poin berikutnya disampaikan bahwa bagaimana membedakan IRM dengan aktivitas operasional versus IRM dengan strategi. Ya. Kalau IRM dengan operasional tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kalau IRM dengan strategi, apa itu bedanya? Ya, kita melakukan proteksinya dalam bentuk contingency plan ya, atau strategic response, atau nama lainnya plan B, di mana di sini kita membutuhkan KRI atau key risk indicator. Laporannya beda ya, laporannya namanya risk based performance atau risk scorecard dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk kita bicara KRI, yaitu topik webinar kita hari ini, disarankan Anda mengacu kepada KOSO ya, untuk tata kelola untuk strategik dan KRI tadi ya. Sedangkan kalau ISO tadi kita benchmarking untuk yang asesmennya. Yaitu oleh KOSO dikatakan bahwa setiap KPI ada strategic initiative atau namanya plan A. Setiap strategic initiative ada potensi risiko, ya, risiko bisa kita cegah, ya. Nah, kemudian kita perlu identifikasi. Nah, jika kita bisa temukan KRI-nya, kalau KRI-nya menyala ya Pak Roni ya, berarti kita perlu early warning atau strategic response atau plan B. Ya. Kemudian poin nomor 2 terakhir ya, jadi nanti ada 2 jalan ya Pak ya. Pak Roni sudah tampilkan mind map-nya di sini tentang strategi ya. Jadi kalau yang sifatnya operasional itu prevention dan mitigation, tetapi kalau sifatnya yang strategic inisiatif, yaitu yang sesuatu yang tidak bisa dicegah atau sulit untuk dimitigasi, berarti strategi inisiatif itu kita lanjutkan ya Pak Roni ya. Kita lanjutkan, kita melakukan identifikasi risk event, risk cost, KRI, dan strategic response ya. Tadi udah kasih contoh-contohnya apa saja ya, ciri-cirinya. Yang terakhir,
Jangan sampai nanti ketika Anda sudah punya KRI tadi ya, ketika Anda melakukan analisis root cause tadi, jangan sampai dia muter-muter terus ya Pak Roni ya. Penyebab A ke penyebab B, penyebab C, penyebab D, habis itu penyebab A lagi gitu ya. Nah, saran dari Pak Roni adalah kita putus ya, pada saat kita identifikasi penyebab, kita putus pada dua aspek, yaitu penyebab keuangan dan operasional. Keuangan itu apa tadi contohnya? Harga, suku bunga, dan nilai tukar, sedangkan non-operasional adalah manusia, teknologi, aturan, sistem, dan alam. Mungkin kurang lebih itu Pak Roni ya. Mohon maaf saya agak cepat karena isinya tadi padat sekali ya Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu. Ini gimana nih Mbak Ota? Bisa pakai chatting, bisa pakai pakai reaction ya? Oh ini udah ada ya. Saya pilihkan 3 yang pertama yaitu Pak Setio Utomo, kemudian Pak Edi Misbah Zamani, baru terakhir oleh Pak Susianto. Jadi saya ulangi ya. Jadi sesi pertama 3 pertanyaan kepada kesempatannya Pak Setio Utomo, Pak Edi Misbah, dan Pak Susianto. Mungkin pertanyaannya lisan saja ya. Saya mulai dengan Pak Setio Utomo. Silakan di unmute Pak. Silakan langsung. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bernard atas kesempatannya. Selamat siang Pak Roni. Terima kasih. Tadi saya menut satu pernyataan Bapak bahwa tidak semua risiko bisa dicegah, tapi semua risiko bisa dimitigasi, Pak ya. Kami pernah ada case begini, Pak. Ketika kami melakukan risk management di risiko investasi. Nah, suatu saat kami investasi di saham syariah ya. Tapi ketika akhir atau pertengahan perjalanan investasi itu ternyata saham tersebut disuspend oleh otoritas bursa. Sehingga tadinya resiko berubah menjadi loss event gitu Pak. Nah ini mohon bagaimana kira-kira cara memitigasinya Pak supaya loss-nya nggak terlalu besar gitu Pak, atau kita tidak menanggung kerugian yang semakin banyak. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setio. Mungkin kita kumpulkan dulu pertanyaannya Pak Roni ya, nanti dijawab sekaligus ya. Sekarang kesempatan kedua, silakan Pak Edi Misbah di unmute Pak, silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bernard dan Pak Roni. Saya dari Dana Pensiun PLN. Pertanyaan saya adalah, tadi kalau dilihat dari penjelasan Pak Roni kan KRA itu muncul dari sekuen yang dari ini ya, strategik ya, bukan dari operasional. Nah, kalau dalam kenyataannya kan Pak, ini Pak, setiap katakanlah kita membuat budget ya, anggaran rencana bisnis tahunan itu muncul KPI itu justru menurun kepada setiap fungsi-fungsi operasional Pak, gitu ya. Setiap fungsi operasional itu harus membuat KPI turunan dari KPI-nya entitas atau suatu perusahaan ya. Nah itu mohon penjelasan. Kalau dari penjelasan tadi KRA saya memahami itu muncul dari satu strategi bukan dari operasional. Padahal kalau turunan dari masing-masing fungsi operasional atau risk owner itu kan sudah pada tataran operasional Pak ya. Mohon penjelasan, terima kasih Pak. Sudah pada tataran operasional. Baik, terima kasih Pak Edi Misbah. Terakhir kesempatan sesi pertama saya berikan apalagi Pak Susianto. Silakan Pak Susianto di unmute. Terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi Pak Ben. Ya, dan pagi, selamat Pak. pagi buat Pak Roni. Saya cuma mau nanya, tadi saya belum terlalu jelas sebetulnya mengenai KRI. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa setelah kita tetapkan objektif, ya, kemudian KPI, dan setelah itu strategic inisiatif. Nah, kemudian dari strategic inisiatif tersebut, itu baru kita petakan, bukan petakan ya, dibuat risk event ya, risk event, kemudian baru risk cost dan KRI. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kalau KRI yang terkait dengan yang align dengan strategi itu tidak bisa dicegah katanya, resikonya itu tidak bisa dicegah dan sulit dimitigasi. Ya, ada dua hal itu. Pertanyaan saya, kalau memang susah dimitigasi dan tidak bisa dicegah, artinya strategic inisiatif yang sudah kita definisikan itu sudah pasti tidak efektif. Artinya sudah pasti tidak efektif.
ya langsung saja kita rubah strategic inisiatifnya, karena nggak perlu kita buat lagi, ini logika saya aja ya, nggak perlu kita petakan karena udah jelas tidak bisa dicegah dan tidak bisa dimitigasi gitu. Jadi strategic inisiatif yang sudah dibuat ya di-delete saja, buat yang baru langsung gitu. Mungkin itu aja Pak, mungkin itu pemahaman saya aja, masalah pemahaman aja. Itu saja Pak. Makasih Pak Ben. Makasih Pak Susianto. Baik Pak Roni, waktu sudah tepat. Kami persilakan untuk menjawab 3 pertanyaan dari sesi pertama tadi. Silakan Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Ben. Ini pertanyaan luar biasa, bagus semua ini. Bagaimana jawabnya nih? Oke, jadi bagus sekali. Oke, dari Pak Setio dulu, bahwa ada resiko-resiko yang tidak bisa dicegah, tetapi bisa dimitigasi. Lalu diceritakan tadi, mereka sudah lakukan itu, dan ternyata ada risiko lain yang terjadi, dibatalkan ya. Oke, dibatalkan. Nah, yang saya bisa katakan di sini bahwa berarti dalam proses identifikasi itu kita belum sampai ke level bagaimana bisa mengidentifikasi peristiwa ini, pembatalan. Nah, sekiranya resiko bahwa bisa dibatalkan ini sudah teridentifikasi, tentu kita akan punya cara bagaimana untuk mencegah hal ini, atau kalau tidak bisa dicegah, kita punya cara untuk memitigasi. Jadi masalah itu muncul, peristiwa itu muncul sebab kita lupa, tidak sempat mengidentifikasi proses itu. Itu sebabnya saran saya kepada mungkin Pak Setio dan yang lain ya, pastikan proses identifikasi itu berlangsung dengan baik. Bahwa kita sanggup untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting. Jangan sampai, jadi ada kecenderungan begini, dan saya lihat di beberapa perusahaan ini terjadi, mungkin ini bisa menjadi perhatian kita. Itu resiko semua sudah teridentifikasi. Saya kaget juga waktu sampai di situ, Pak, kami sudah, ini resikonya semua ini sudah ada di list. Jadi resikonya sudah ada di list. Jadi Pak, enggak usah identifikasi lagi, Bang. Pilih aja katanya dari list itu. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Artinya begini, menurut KOSO dan ISO, resiko itu harus diidentifikasi. Sebab kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu resiko itu, biasanya sudah ada cara untuk, jadi begini, kalau manajemen selalu menghadapi peristiwa itu, dia secara otomatis akan punya cara untuk menangani itu. Kalau dia sampai tidak tangani, mungkin resiko itu tidak terlalu penting. Justru resiko yang paling berbahaya itu adalah resiko yang tidak nampak. Jadi sepertinya resiko ini tidak ada, ternyata resiko ini paling besar. Saya suka kasih ilustrasi buaya yang mematikan itu adalah buaya yang tidak nampak kan. Kalau kita lihat di sungai ada buaya, kita nggak mungkin nyebrang sungai itu berenang. Tapi kalau saya lihat sungainya aman, tidak ada buaya, padahal di bawah itu ada buaya ya, saya loncat ke sungai itu selesai saya, habis. Jadi resiko yang mematikan itu adalah resiko yang tidak nampak. Jadi pastikan di dalam mengidentifikasi resiko kita gunakan teknik-teknik identifikasi yang bagus, sehingga sesuatu yang tidak nampak bisa muncul. Nah, karena kalau sampai terabaikan, aduh, bagaimana kalau ini bisa terjadi? Nah, dan proses identifikasi resiko itu terus menerus, tidak pernah habis. Jadi kalau ada yang katakan resiko sudah habis, ini semua resikonya, ini suatu kekeliruan. Karena saya kasih contoh gini, ini bagaimana resiko itu bisa secara kontinus ya. Misalnya ada resiko listrik padam untuk rumah sakit ya. Resiko listrik padam, kalau listrik padam, operasi bisa tidak berjalan, pasien bisa mati. Meninggal. Nah, maka dibuatlah generator. Jadi salah satu untuk treatment itu adalah memasang generator secara otomatis. Kalau listrik PLN padam, generator. Nah, tapi pernah nggak kita pikirkan, ada lagi resiko ini, walaupun sudah ada generator, tapi ada resiko generator tidak nyala pada saat itu kan? Itu ada lagi resikonya. Dan kalau kita ikuti lagi akan banyak. Itu sebabnya resiko itu continuous. Setiap tahun itu ada saja risiko-risiko baru yang kita bisa temukan. Oke, itu mungkin menjawab Pak Setio ya. Mengenai Pak Edi dan Pak Susianto, ini ada kemiripan. Jadi saya coba mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Edi katakan tadi strategi itu kan diturunkan, di cascade diturunkan ke hal-hal operasional.
Terus bagaimana dengan strategi dan operasional ini? Terus tadi Pak Susianto juga mengatakan bahwa strategi itu tidak dicegah ya, tetapi dibuatkan contingency plan-nya. Mungkin saya jelaskan begini. Jadi begini, pada saat perusahaan membuat strategi ya, ada cara-cara untuk mencapai strategi tersebut. Jadi ada strategi nih, ada strategi. Lalu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai strategi. Nah, semua aktiviti itu, semua kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai tujuan itu dari strategi itu harus di prevent, harus well protected. Caranya bagaimana? Kita prevent dan kita mitigasi. Tetapi ketika kita temukan, aduh, ini jadi satu strategi itu kan akan banyak aktivitasnya ya, aktivitasnya. Jadi kita harus protect strategi itu dengan cara siapkan prevention dan siapkan mitigasi. Tapi ketika kita temukan ada resiko yang tidak bisa dicegah dan tidak bisa dan sulit untuk dimitigasi, kita sudah prevent ini. Ini strategi ini sudah well secara operasional. Strategi ini kan dilaksanakan secara operasional dan itu sudah di-prevent, sudah dimitigate dengan bagus. Tapi kita temukan, oh ternyata ada resiko yang bisa membuat strategi ini tidak efektif. Nah, untuk itu kita perlu tentukan KRI. Ketika kita tentukan KRI-nya, kita buat plan B-nya atau strategic response-nya. Tapi bukan berarti strategi itu otomatis seperti yang tadi Pak Susanto kata, ya kalau kita sudah tahu ya kita tidak usah lakukan strategi itu. Awalnya kita tidak tahu. Kita belum tahu awalnya bahwa strategi itu tidak efektif, kita tidak tahu. Kita pilih strategi itu karena kita tahu strategi itu efektif. Kita pilih. Tetapi dalam perjalanan bisa saja terjadi peristiwa-peristiwa yang bisa membuat strategi yang tadinya kita sudah tahu ini efektif menjadi tidak efektif. Nah, kalau dia menjadi, padahal kita sudah proteksi nih, kita sudah proteksi strategi itu dengan cara mencegah hal-hal yang bisa terjadi, yang bisa mengganggu strategi itu, pencapaian sasaran lewat strategi itu, kita sudah cegah nih. Kita sudah mitigasi juga. Tetapi ada suatu resiko yang bisa saja terjadi yang membuat kita tidak bisa cegah. Kita tidak bisa cegah, sulit kita mitigasi. Maka ketika strategi itu datang, ketika risiko itu muncul, KRI-nya muncul, kita switch di tengah jalan. Kita switch. Jangan ngotot macam begini. Jangan terus dengan strategi itu, jangan karena kita sudah tahu awalnya waktu kita menyusun rencana strategi kita tidak tahu kalau strategi itu tidak efektif. Kita tahu strategi itu sangat efektif. Tetapi dalam perjalanan ada peristiwa, misalnya COVID gini kan, ada peristiwa COVID terjadi. Mungkin strategi yang awalnya kita sudah buat bagus gitu kan, kita akan buat seperti ini, tiba-tiba ada COVID dan itu membuat strategi yang saya sudah rencanakan yang itu bisa jadi nggak bisa dicapai. Maka jangan tunggu COVID-nya mewabah besar dulu baru kita rubah strategi, udah terlambat. Pada saat risk indikatornya menyala, disitulah kita langsung rubah. Jadi misalnya wabah itu kan sudah ada gejala. Wah ini di Cina sudah ada lockdown. Jangan tunggu di Indonesia lockdown dulu baru kita rubah strategi, gitu kan? Sudah terlambat namanya. Risk indikator yang dimaksud sini itu harusnya yang lead indikator ya. Kalau di Balaskor itu ada 2 indikator kan? Ada yang lag indikator, ada yang lead. Lag itu indikator setelah terjadi kan? Kalau lead itu sebelum terjadi. Nah, risk indikator ini adalah lead indikator. Indikator yang menunjukkan hal itu belum terjadi, tapi dia sudah kasih warning. Ini akan terjadi. Jangan tunggu nanti sudah terjadi baru kita rubah strategi, sudah terlambat. Sebelum terjadi, kita rubah. Nah, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Edi dan Pak Susianto. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Roni. Jadi sedikit saya summary ya jawaban Pak Roni tadi ya. Pertanyaan dari Pak Setio Utomo, mungkin yang perlu kita cermati adalah kita harus lakukan teknik identifikasi, bagaimana caranya bisa mengidentifikasi yang tidak nampak menjadi nampak tadi ya, pakai analogi buaya. Sedangkan untuk pertanyaan Pak Edi dan Pak Susianto, itu bahwa
ketika kita buat strategi, awalnya itu kita merasa bahwa itu strategi terbaik ya, tetapi dalam perjalanannya bisa ada muncul risiko-risiko ya yang bisa membuat plan A tadi bisa kurang efektif. Oleh karena itu kita perlu identifikasi risk event, risk cost-nya, cari KRI-nya, dan kalau KRI-nya nyala ya Pak Roni ya, berarti kita harus rubah segera plan A tadi menjadi apa namanya respon strategi ya, pakai analogi pandemi di Cina, mungkin kasus Delta di India, sekarang kita sudah bagus, tapi kita tidak mau puas gitu ya. Mungkin kira-kira itu jawaban dari Pak Roni ya. Terhadap penanya tadi, Pak Setio, Pak Edi, Pak Susianto, apakah ada respon lanjut? Silakan Pak. Sedikit Pak. Ya Pak Edi, silakan Pak. Mungkin perlu penekanan, apakah tadi kan kalau KRA itu dari ini strategi ya. Apakah dengan demikian setiap aktivitas yang sifat operasional itu juga memiliki KRA untuk beberapa hal yang sifatnya strategis gitu Pak? Mohon penekanannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Roni. Oke, terima kasih. Jadi yang sifat operasional itu benar Pak. Karena operasional itu kan pelaksanaan dari strategi. Pada saat Bapak identifikasi yang operasional itu kan bagian dari strategi juga, implementasi dari yang strategi itu. Ketika Bapak temukan suatu resiko yang sulit dicegah, maka naikkan resiko itu menjadi apa? Bahwa penanganannya itu bukan prevention dan mitigasi lagi. Bahwa penanganannya itu adalah mempersiapkan contingency plan atau plan B atau strategi. Jadi strateginya yang kita rubah, Pak. Langsung, ya kan? Karena tidak efektif lagi nih. Waduh, ini kalau sudah terjadi. Nah, jadi kalau Bapak temukan di operasional ada risiko seperti itu, naikkan dia langsung. Naikkan langsung. Artinya dia harus kita harus identifikasi key risk indikatornya seperti apa dan plan B-nya seperti apa. Benar Pak? Oke, kira-kira begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke, kita dapatkan banyak sesuatu yang baru di sini ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya buka untuk sesi kedua. Saya akan buka untuk berikutnya kepada 3 pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu. Silakan di raise hand. Pak Warcito ya. Pak Warcito. Yang pertama. Silakan, ada yang lain? Kalau ada yang mau tanyakan di fitur chat, apakah ada? Oke, fitur chat tidak ada. Oke, sementara karena baru ada 1 penanya, silakan Pak Warcito dulu. Silakan Pak, langsung Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ben. Pak Roni, selamat pagi. Ini sangat menarik sekali. Saya Warcito, saya dari Pusat Pengembangan SDM IPB, Pak, Institut Pertanian Bogor. Jadi kalau kami melihat ini memang kalau key risk ini kan lebih ke strategi ya. Jadi para leaders yang kemudian harus bisa memanage begitu. Nah mungkin ada tips atau trik ya Pak, bagaimana sih kita membiasakan yang kemudian apa ya mengetahui persis gitu loh ya. Mungkin perlu, karena kan kita akan berpikir kepada future mindset ya. Bagaimana 5-10 tahun yang akan datang perguruan tinggi jangan-jangan sudah nggak ada gitu Pak, gitu ya. Jangan-jangan sudah nggak ada. Nah, yang ada di perguruan tinggi ini kan harusnya mikir gitu Pak ya. Nah, tetapi kan yang kita lihat sekarang kan santai-santai aja nih ya, kalau khususnya di Indonesia kan ada 4.000 perguruan tinggi di Indonesia yang tidak kecil begitu ya. Ini sangat besar potensinya. Dan ini sedang digulirkan masalah manajemen risiko di perguruan tinggi. Kemudian saya tadinya mau bertanya tentang apa namanya KPI ya, nggak taunya KPI itu memang di operasional, kalau key risk indikator ini harus ada di strategik. Nah, bagaimana caranya membiasakan gitu Pak Roni ya, membiasakan kepada para pimpinan untuk kemudian berpikirnya 5-10 tahun yang akan datang. Mungkin ada triknya gitu Pak Roni dari sisi ini ya, manajemen risiko, karena kami sangat apa ya, kurang ya IPB satu-satunya yang kemudian menerapkan risk management, punya kantornya maksudnya Pak, punya kantornya, kantor risk management gitu ada kami, tetapi kan secara dalamnya mungkin masih kosong menurut saya nih ya, atau di tempat lain apalagi yang belum punya gitu.
Jadi kami suka diminta untuk membantu teman-teman di perguruan tinggi itu seperti apa sih modelnya gitu. Nah, yang dijelaskan Roni sudah kami lakukan sebetulnya, tetapi ya gitu, apa namanya, mindset kita belum ke sana gitu Pak Roni. Mungkin ada nggak sih tahapan-tahapan kita mau belajar gitu ya, terus menerus, sehingga kita ketika tadi indikator risknya keluar langsung kita, oh iya ini harus segera berubah. Dengan kejadian kemarin pandemi kita sudah langsung daring, dan saat ini masih daring, kemudian kami blended, jadi teman-teman boleh masuk ke Bogor, tetapi mereka kuliah tetap di rumah masing-masing, di kosan masing-masing. Tetapi untuk praktikum, karena kita banyak praktikumnya, harus ke kami ya, ke kampus maksudnya. Dan itu pun dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan kita. Mungkin itu Pak Roni, mungkin trik atau gimana caranya supaya para pimpinan itu mau belajar, kemudian apa namanya, sesuai dengan polanya lah begitu, kira-kira untuk manajemen risiko. Terima kasih Pak Ben, Pak Roni, terima kasih. Ya, makasih Pak Warsito. Ini menarik sekali nih Pak Roni, ini dari IPB yang ternyata sudah punya risk management ininya, dan berpikir kita harus future mindset. Apakah iya, jangan-jangan 10 tahun lagi, saat ini ada 44.000 perguruan tinggi, jangan-jangan nanti sudah tidak ada gitu ya, karena perkembangan disruption, perubahan begitu cepat ya. Bagaimana caranya agar pimpinan bisa berpikir strategik? Apakah Pak Roni punya tips and trick? Ya, mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak Roni, silakan Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ben. Terima kasih Pak Warsito. Nah, ini memang tantangan bagi perguruan tinggi ya. Luar biasa perguruan tinggi ini. 100 tahun lalu perguruan tinggi itu pakai papan, dosen mengajar, murid duduk. Sampai sekarang begitu. Ada papan untuk nulis, ada dosen berdiri, murid duduk. Padahal teknologi komunikasi udah nggak karuan, perkembangannya teknologi transportasi udah, waduh, jauh sekali bedanya ya kan. Tapi teknologi pendidikan ini kok nggak berubah-ubah. Nanti setelah pandemi ini dia dipaksa untuk berubah gitu. Dipaksa untuk berubah. Kalaupun nggak ada pandemi dia akan begitu terus, dan tidak ada yang tidak ada yang merubah gitu. Nah, ini mungkin masukan untuk Bapak. Tadi Bapak katakan strategi. Jadi begini, dalam strategic formulation itu kan ada strategi yang di top itu harus dikasket ke bawah kan. Harus diturunkan. Jadi setiap level itu ada strateginya. Di level di atas ada strateginya, level bawahnya ada strateginya. Yang kita sebut dengan istilah inisiatif strategi kan. Bawah lagi ada strategi. Jadi sampai di level bawah pun ada strategi. Dan setiap level itu dia harus persiapkan key risk indikatornya, contingency plan-nya, khusus kalau peristiwa-peristiwa yang sulit ditangani itu muncul. Nah, saran saya ini bagaimana membiasakan ya, Bapak tanya. Saya sarankan mungkin dari sekarang dibiasakan untuk membuat strategic map. Buat strategic map. Jadi pastikan semua level itu punya strategic map. Nah, kalau sudah ada strategic map, baru kita teruskan apa resiko yang bisa terjadi dalam strategi ini. Kan setelah strategic map kan nanti muncul KPI. Setelah KPI muncul inisiatif strategi. Nah, biasakan bahwa jangan stop di inisiatif strategi, tapi harus diidentifikasi. Kalau resiko-resiko bisa dicegah dan bisa ditangani, dia turun ke jalur bawah itu. Oke, mari kita cegah, mari kita mitigasi. Tapi ketika kita temukan ada suatu peristiwa yang tidak bisa dicegah. Ini nggak bisa dicegah dan sangat sulit untuk dia mitigasi. Maka siapkan, langsung kita cari tahu key risk indikatornya apa ini. Key risk indikatornya. Nah, itu dibiasakan aja Pak. Jadi saya kira mulai dari sekarang kalau saran saya bagaimana membiasakan, ya biasakan dengan terbiasa dengan strategic map. Jadi setiap pimpinan itu sudah punya sudah menjadi ini strategic map kita. Dan ini yang kita harus prevent, ini yang kita mitigasi. Tapi ketika kita temukan sesuatu yang tidak bisa dicegah dan sulit dimitigasi, siapkan juga contingency plan-nya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak. Oke, Pak Roni, ya. Mungkin saya mau tambahkan pertanyaan Pak Warsito, mewakili akademis juga nih. Kalau perguruan tinggi itu risk owner-nya sampai level mana ya Pak Roni? Mungkin boleh dijelaskan Pak kalau di ya.
Nah, biasanya saya sarankan itu 3 atau 4 level aja dari atas. Jadi topnya itu kan rektornya. Di bawah rektor itu kan pembantu rektor ya. Itu level kedua dari atas lah. Baru ada level ketiga di bawah pembantu rektor itu ada dekan-dekan ya. Itu level bisa stop di situ atau bisa turun lagi 1 level di bawah dekan. Ketua jurusan, nah itu bisa menjadi result. Ketua jurusan, kepala unit ini, kepala ini. Jadi biasanya saya sarankan 3 atau 4 level dari atas. Nah, ini Jadi 4 level itu yang membuat strategic map gitu ya Pak Roni ya? Iya. Mereka kan Ya, pasti, dan strategic map-nya itu diturunkan dari atas kan? Ya. Dia harus ikut strategi yang dibuat dari atas. Kalau misalnya 4 terlalu banyak, ya sampai 3 aja bisa kita stop di sini. Tapi biasanya 3 atau 4, tergantung besarnya organisasi. Mungkin kalau perguruan tinggi yang kecil-kecil ya mungkin 3 udah cukup lah ya kan. Tapi kalau kayak IPB, waduh, kalau 3 mungkin perlu sampai 4. Oke. Itu dari saya, Pak Ben. Baik, Pak Warsito, apakah sudah cukup? Ada lagi? Silakan, Pak. Mungkin Pak Roni, kalau kemudian tadi levelnya 3 ya, di departemen atau kami departemen atau jurusan itu kan ada prodi, kadang-kadang ada prodi itu S1, S2, S3 dalam prodi tersebut. Itu kan kadang-kadang memang untuk kebijakan perubahan, karena kan kalau kita mengikuti peraturan yang terbaru bahwa setiap prodi harus memiliki profil lulusan gitu ya. Nah ini kemudian apakah itu juga apakah nanti kemudian level fakultas atau sekolah, kan di kami juga ada sekolah bisnis, ada sekolah vokasi, kemudian itu menurunkan juga disketing lagi gitu ya, ada tadi departemen atau jurusan, kemudian sampai prodi begitu ya, Pak Roni, boleh seperti itu ya untuk membuat tadi risk owner-nya gitu. Ya, betul sekali Pak. Ya, bisa sampai situ. Karena itu kan bisa kita kasket sampai ke tier 3 itu yang disebut individu kan. Iya. Tapi jangan sampai individu lah. Di atas individu. Ya. Kalau sampai pengajar terlalu dalam ya Pak Roni ya. Terlalu dalam, pengajar nggak usah. Nanti risk management jadi penghambat gitu ya. Ya. Mungkin terima kasih banyak Pak Roni. Pak Warsito, sukses buat program MR di IPB Pak ya. Oke, berikutnya Pak Roni, tadi sekilas saya lihat dari Perdana Wahana Sentosa tadi resign ya. Ini mungkin saya lihat daftarnya Pak Hadi Irawan, betul? Apakah tadi bertanya? Silakan. Tadi sekilas saya lihat ada yang resign dari Perdana Wahana Sentosa ya. Atau saya salah? Silakan Pak kalau memang ada pertanyaan. Nggak usah Pak, udah kejawab tadi Pak. Oh baik, sama Pak pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada Pak Andi Imanuddin akan bertanya. Apakah ada yang lain? Mungkin biar saya buka untuk 3 sesi lagi. 3 pertanyaan. Kalau sementara itu saja, mungkin langsung saja Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak. Salam kenal. Mungkin saya baru join juga. Saya Andi Imanuddin dari PT Sampurna Agro. Menarik sekali pemaparannya terkait dengan IRM ya. Saya ingin bertanya terkait dengan IRM. Di sini kan ada key risk indikatornya. Kalau saya lihat, apakah ini merupakan bisa mewakili semacam risk control metric untuk IRM, atau misalnya risk control metric IRM ini ada sendiri gitu, terpisah. Karena kalau saya lihat dari key risk indikator template yang Bapak sajikan itu, outputnya adalah bagaimana strategic response. Nah, apakah setelah ini ada lagi mappingan ke key risk control metric atau template IRM terkait dengan IRM-nya? Terus yang kedua adalah untuk periode cover. Apakah untuk strategik ini kan, apakah kita prediksi mungkin setahun atau misalnya ada best practice, misalnya kita akan review quarterly, semesterly, atau monthly seperti itu. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Andi. Mungkin saya ulang lagi Pak Roni ya, ini tadi terkait dengan apakah output dari strategic responsibility ada hubungan dengan risk control mapping ya gitu ya Pak Andi ya. Kemudian ya, pertanyaan yang menarik juga yang kedua tentang periode nih Pak, strategi apakah setahun atau quarterly atau jangan-jangan karena sifatnya aspek strategis
lebih dari setahun gitu ya Pak Andi. Padahal kita basis sasaran kita misalnya RKAP kan 1 tahun. Gitu. Silakan Pak Roni, silakan. Oke, terima kasih Pak Ben, Pak Andi, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi pertama mungkin hubungannya dengan risk control matrix ya. Risk control matrix yang dimaksud sini mungkin adalah peta resiko ya. Oke. Nah, ini mengenai peta resiko atau risk control mapping yang banyak digunakan sekarang. Ini saya mau komentari dulu. Bapak Ibu pernah dengar istilah gini, ada istilah reduce dengan share dalam risk mapping. Oke ya. Ada istilah reduce, ada istilah share, ada istilah avoid. Itu sebenarnya bukan untuk IRM. Itu adalah untuk asuransi. Jadi map itu asalnya dari asuransi. Jadi ketika asuransi mau menganalisa apakah apa yang harus saya lakukan dengan ada yang mau ajukan asuransi, dia cek dulu. Ini dampaknya besar nggak? Kalau dampaknya besar, mari kita share dengan beberapa insurance gitu. Jadi kita share. Kalau misalnya probability-nya terlalu kecil, kita minta dia reduce dulu probability-nya. Kalau tidak bisa, ya sudah kita avoid aja. Artinya kita nggak usah lindungi itu. Nah, tetapi dalam IRM tidak ada bagaimana kita mau avoid, kita harus hadapi. Itu kan part of our business gitu, part of our business. Jadi istilahnya begini, bagaimana saya mau avoid kalau itu part of our business? Nggak bisa dong. Masa kalau high probability, high impact, saya avoid? Nggak bisa, saya nggak bisa avoid. That's part of my business gitu. Jadi istilah itu kurang tepat untuk IRM. Yang cocok adalah penggunaan istilah prevention dan mitigasi. Jadi kalau high probability, prevent. Kalau high impact, mitigate. Kalau dia high probability, high impact, kita harus lakukan prevention, dan kita harus lakukan apa? Mitigasi. Kalau ternyata mitigasinya sangat besar, dan bahkan kita bukan avoid, kita buat contingency plan-nya. Itu yang disarankan oleh COSO dan ISO. Terutama COSO ya. COSO itu jelas. Karena itu part of our business, bagaimana saya mau avoid? Nggak bisa dong. Kecuali itu project, misalnya saya mau masuk suatu project, saya ikut tender atau apa gitu, itu bisa. Oh ini risikonya terlalu tinggi, high probability, high impact. Oke, saya tolak proyek ini, itu bisa. Tapi kalau that is our business, nggak ada istilah avoid. We have to, kita harus hadapi gitu, dan kita harus well protected. Jadi mungkin istilah tadi control matrix itu yang menggunakan istilah share, reduce, mungkin bisa dirubah istilah-istilah itu karena itu khusus untuk analisis insurance. Nah, kalau kita lihat background-nya dari mana peta itu muncul, itu dari asuransi. Oke. Ya. Terus pertanyaan kedua dari Pak Andi tadi, boleh Pak Ben? Terkait periode Pak, apakah dalam kita bicara mindset-nya apakah yearly, quarterly, atau jangan-jangan lebih dari yearly karena ini jangka panjang? Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau strategik di level atas itu memang dia long term ya, long term. Tapi kan kita cascade strategi itu level bawah pun ada strategi inisiatif. Justru istilahnya inisiatif strategi. Ya, inisiatif strategi. Lalu itu kan strategi yang panjang, dia dipotong tiap tahun, kan kita harus evaluasi. Jadi justru itu harus jelas. Itu ISO 31000 itu sangat jelas, dia katakan konteksnya harus jelas. Konteks itu unitnya di mana dan periodenya. Nah, periode manajemen risiko itu paling lama 1 tahun dulu periodenya ya. Walaupun itu strategi yang 5 tahun, dia kan nanti 1 tahunnya apa yang kita harus capai dulu kan. Tetap ada inisiatif strateginya. Nah, proses evaluasi. Nah, jadi kalau misalnya periode risiko itu 1 tahun, jangan evaluasi nanti di akhir saja. Kadang-kadang sudah terlambat. Bagus itu minimal 6 bulan sekali ada proses evaluasi. Yang bagus kalau bisa 3 bulan itu ada evaluasi. Monitoring, kita harus monitor weekly, at least. Ya, monitoring ya. Tapi kalau evaluasi itu bisa 3 bulan atau 6. Jadi yang kita monitor itu adalah treatment-nya. Jadi monitoring itu untuk apakah treatment-nya yang kita usulkan itu sudah dikerjakan atau belum. Itu harus dimonitor. Karena kalau treatment-nya tidak dilaksanakan, belum well protected dong. Jadi nanti organisasi ini well protected kalau treatment-nya itu dilaksanakan. Dan harus dimonitor.
tiap minggu at least itu harus dimonitor. Treatment ini sudah dikerjakan belum? Kan di dalam monitoring segala diketahui ini siapa, PIC-nya siapa, kapan dilaksanakan, anggarannya begitu kan ada di situ semua. Nah, itu proses monitoring. Tapi evaluasi itu seberapa efektif apa yang kita sudah lakukan, itu minimal 6 bulan sekali lah ada proses evaluasi. Atau bisa 3 bulan sekali evaluasi. Oke. Mungkin itu Pak ya. Jadi periode risiko itu 1 tahun. Periode risiko. Sama dengan laporan keuangan itu 1 tahun periode. Jadi walaupun rencana jangka panjang kan nanti dia tertuang di laporan keuangan yang 1 tahun. Begitupun risiko. Oke, mungkin dari saya begitu Pak. Mudah-mudahan menjawab Pak Andi. Jadi mindset ininya adalah 1 tahun Pak ya, walaupun dia sifatnya strategik assessment-nya, tetapi monitoringnya ya as often as possible ya gitu. Ya. Makanya namanya KRI kan, early warning itu kalau bisa kita pantau sesering mungkin gitu mungkin Pak Andi ya. Oke, makasih Pak. Ya, silakan Pak Goris Suhendra langsung Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak dan Pak Roni. Saya dari sektor pemerintahan ingin bertanya Pak, tadi disampaikan bahwa konsep KRI atau Key Risk Indicator agaknya mirip sama konsep red flag kalau dalam konteks fraud. Apakah itu mirip atau memang sesuatu yang berbeda? Yang kedua pertanyaan adalah, tadi disampaikan bahwa ketika Key Risk Indicator menyala, kemudian strategi dirubah, tidak menunggu risk event-nya terjadi. Karena kalau menunggu risk event terjadi, terlambat. Nah, what if kalau misalnya Key Risk Indicator-nya sudah menyala, tetapi risk event-nya nggak terjadi. Nah, itu seperti apa lakuannya? Terima kasih, Pak. Pak Goris, boleh diulang yang pertama, Pak? Apakah KRI mirip dengan konsep apa tadi, Pak? Red flag, Pak. Red flag. Oh, red flag, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Roni, langsung. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dulu, red flag ya. Red flag ini bendera merah ya, warning. Ya, ada kemiripan, Pak, dengan warning. Jadi KRI ini adalah indikator, dia mirip juga dengan balance scorecard yang lead indikator. Jadi dia itu adalah indikator yang menunjukkan bahwa sesuatu akan akan terjadi. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kalau dia tidak tidak terjadi? Kalaupun dia tidak terjadi, nggak apa-apa. Bukan berarti plan B itu jelek. Bukan berarti plan B itu jelek. Plan B itu tetap adalah strategi yang juga baik untuk dilaksanakan. Cuman mungkin di sini terjadi sedikit pemborosan ya. Artinya kita kalau terus dengan strategi yang pertama, pada saat kita switch strategi kan pasti ada hal-hal yang tapi itu jauh lebih bagus ketimbang kita tetap di strategi yang lama lalu peristiwa itu terjadi. Itu totally tidak efektif. Itu sebabnya ada proses evaluasi, Pak. Apakah indikator yang saya gunakan ini bagus atau tidak? Itu harus dievaluasi. Dan ada teknik untuk menghitung efektivitas dari indikator tersebut. Itu ada caranya, Koso memberikan. Karena bisa saja indikator itu ternyata tidak efektif untuk menunjukkan suatu peristiwa. Jadi kita harus evaluasi. Kalau dia nggak efektif, kita ganti indikator. Jadi jangan juga setelah ada indikator terus-terus pakai indikator itu, karena jangan-jangan sudah nggak efektif indikator itu. Nah, Koso juga memberikan cara untuk mengetahui apakah suatu indikator itu efektif atau tidak. Oke. Mudah-mudahan menjawab Pak Goris. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Roni. Jadi di sini Pak Roni menyampaikan bahwa kalau memang namanya red flag tadi ya Pak Goris ya, bahwa sudah warning, ya berarti kita perlu switch. Even though a little bit ada sedikit pemborosan ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti plan B itu plan B kita buruk gitu ya. Terus ini juga menarik tadi bahwa KRI pun perlu dievaluasi ya Pak Roni ya. Jadi mungkin saya jadi teringat ini salah satu bahan untuk lini ketiga ya Pak Roni ya, yang namanya risk based audit ya. Jadi MR di lini kedua sudah membantu risk owner mengidentifikasi tadi muncul KRI, kemudian kita monitoring. Nah pada saat monitoring itulah mungkin si SPI bisa melakukan evaluasi ya Pak Roni ya, apakah KRI tadi efektif atau tidak. Mungkin gitu Pak Goris ya. Ya cukup ya Pak ya, atau mau ada tambah lagi? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih banyak pertanyaannya. Mbak Okta, berapa timeline kita bagaimana nih? Masih ada waktu apa tidak? Sambil kita menunggu pertanyaan lagi.
Mbak Okta? Iya, Bapak. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai, Pak, di jam 11. Oh, sudah selesai ya? Iya, betul, Oke, Pak. mungkin dari saya ada satu pertanyaan, Pak Roni, saya penasaran aja, mungkin bisa mewakili teman-teman ya. Tadi ada bicara peta risiko ya, biasanya peta risiko itu kan ada hubungannya sama risk appetite ya, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, apa keterkaitan antara KRI dengan risk appetite atau risk tolerance? Terima kasih Pak. Oh, oke. Terima kasih Pak Ben. Ya. Benar sekali bahwa peta risiko itu dari situ kita bisa tahu risk appetite dan risk tolerance. Kalau yang berwarna-warni, yang hijau, kuning, merah, itu kita bisa tahu appetite itu dari luas area. Jadi misalnya kalau luas hijau itu lebih luas dari merah, artinya bagi dia aman-aman aja. Itu appetite-nya tinggi, artinya dia risk taker. Ya. Kalau jadi dari peta itu kita udah bisa lihat ini risk take, perusahaannya risk taker atau risk averse. Ya. Kalau misalnya hijaunya itu lebih kecil dari merah, berarti dia risk averse. Ya. Nah, berikut lagi warna kuning. Ada beberapa perusahaan tuh warna kuning itu tidak aman, berarti dia risk averse. Tapi kalau kuning itu masih aman, berarti dia risk taker. Jadi benar sekali bahwa dari peta itu kita bisa melihat apakah dia risk taker atau risk averse. Nah, apa hubungannya dengan key risk indicator? Nah, key risk indicator hubungannya dengan peta risiko. Jadi begini, key risk indicator itu pada saat kita membuat key risk indicator tidak perlu melihat peta lagi. Nah, jadi key risk indicator itu hanya pada saat kita identifikasi risiko. Sorry. Bagaimana hubungannya? Ada hubungannya, tapi bukan itu satu-satunya. Sorry ya. Jadi dia tetap ada hubungannya, tapi bukan itu satu-satunya. Jadi hubungannya bagaimana? Kalau itu high, itu yang tadi dia bilang. Kalau ternyata dia melewati batas toleransi dari apa ini? Impact-nya besar sekali dan kemungkinannya nggak bisa dicegah. Itu kan kita tahu dari peta. Wah, ini dia di posisi yang sangat berbahaya dan tidak bisa di-prevent, nggak bisa. Kita harus cegah juga posisinya biayanya besar dan lain-lain. Maka ini kita harus cari key risk indikatornya. Nah, itu hubungannya mungkin ya Pak dengan tetapi dalam jalur seperti yang saya katakan jalur ke kanan itu kalau Bapak Ibu lihat di situ tidak perlu ada peta, ada peta. Tetapi tetap ada hubungan, Tapi bukan itu satu-satunya. Mungkin bisa menjawab Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni. Mungkin sebagai closing remark ya mungkin saya bisa kasih share screen sekali lagi ya Bapak dan Ibu ya. Di slide yang ke-19 ini merupakan summary-nya Pak Roni ya. Yang ini Pak ya. Bahwa kita perlu menyelaraskan KRI di dalam operasi dan strategi. Operasi tadi maksudnya bisnis proses ya Pak ya. Bahwa yang terbaik bagi IRM itu adalah prevention dan mitigation ya. Kita perlu luruskan mispersepsi kita tentang ada reduce, ada avoid tadi bahwa itu tidak relevan dalam IRM karena part of the business gitu Pak Roni. Nah, jadi poin pentingnya disampaikan Pak Roni di sini. Di sini ada dua jalur ya. Jadi walaupun kita sedang menurunkan KPI menjadi inisiatif, ada inisiatif operasional dan inisiatif strategis. Nah, kita fokus pada inisiatif strategis itu jangan berhenti ya Pak Roni ya. Kita teruskan lakukan identifikasi risk event-nya, lakukan cari penyebabnya. Yang tadi strategic inisiatif ini adalah plan A ya, plan A. Nah, kita sampai bisa kita temukan early warning-nya ya. Ingat Bapak Ibu, namanya early warning itu artinya leading indicator ya. Kayak seperti dashboard mobil ya Pak Roni ya. Artinya dia nyala dulu baru kita respon. Jangan sampai risiko berubah menjadi loss event baru kita respon. Jadi segera kalau KRI itu nyala kita lakukan namanya strategic response atau plan B. Dan tadi closing tips dari Pak Roni, jangan sampai Anda melakukan identifikasi penyebab sampai muter-muter ya. Tapi putuskanlah dari dua aspek tadi, yaitu aspek penyebab keuangan dan aspek penyebab operasional ya. Keuangan tadi pricing, interest rate sama exchange rate, sedangkan operasional tadi people, teknologi, apalagi Pak bencana alam ya. Ada 4 tadi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas paparan yang luar biasa dari Pak Roni. Mungkin kita bisa kasih applause ya buat Pak Roni ya, mungkin dalam bentuk reaction ya, kita kasih applause. Terima kasih banyak. Walaupun waktu kita sangat singkat ya, tapi kita bisa dapatkan
intinya ya, poin-poin yang sangat berharga. Dari saya mewakili Girma, saya Ketua Bidang Girma, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Roni dan kepada seluruh peserta atas partisipasinya ya. Senang sekali kita bisa berkumpul walaupun situasi pandemi seperti ini. Bicara KRI, kalau saya pantau tiap hari ini, Bapak Ibu, saya pantau tiap hari, kasus aktif kita itu sudah di bawah 25.000 ya, sudah 24.000. Kemudian berita kemarin dikatakan bahwa sudah mulai berani lagi prediksi pandemi akan berakhir, konon kabarnya semester 2 tahun depan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ya pertemuan dari Girma berikutnya kita dalam bentuk offline ya, tatap muka Bapak Ibu ya. Itu tadi katanya dari sisi kapasitas ya, kapasitas vaksin konon kabarnya katanya sudah bisa mencapai herd immunity paling lama nanti semester 2 2022. Jadi terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, setelah ini masih ada beberapa event sedikit ya, ada door prize, ada mungkin juga kami mau nanti Bapak Ibu mengisi lembar evaluasi dan jangan lupa daftar absen. Tapi dari saya dengan Pak Roni mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan ke MC ke Mbak Okta. Silakan. Terima kasih.